Halo semuanya, kembali lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya akan membahas film fantasi yang dirilis pada tahun 2016 berjudul God of Egypt. Film ini menceritakan bagaimana kehidupan para dewa Mesir kuno yang hidup berdampingan dengan manusia. Hingga suatu ketika, keseimbangan kehidupan mereka tiba-tiba berubah menjadi kekacauan akibat serangan dari salah satu dewa yang berkhianat dan ingin mengambil tahta dari dewa tertinggi. Sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Jauh sebelum sejarah dimulai, Mesir merupakan kelahiran dari segala kehidupan, surga bagi para dewa yang menciptakannya dan tinggal bersama ciptaan terendah mereka, yaitu manusia. Para dewa jauh lebih tinggi dari manusia, dengan emas yang mengalir di nadinya dan dapat berubah menjadi segala macam makhluk mengerikan sesuai kehendak mereka. Mesir dibagi menjadi dua kekuasaan antar bersaudara. Pertama ada Osiris, dewa kehidupan yang menjadi raja semua daratan dan diberkahi oleh sungai Nil. Yang kedua adalah saudaranya yang bernama Set, dewa yang menguasai gurun gersang dan mendapat kekuatan dari pengasingannya. Suatu ketika, hiduplah seorang pria bernama Bek yang sedang mencuri gaun di pasar. Dia mencuri gaun itu untuk diberikan ke pasangannya bernama Zaya, yang akan dipakai esok hari saat upacara penobatan Dewa Horus sebagai raja baru menggantikan sang ayah. I promised you a good life. Dress as worthy of a princess, a new one every day. Karena cintanya begitu besar, Bek selalu berjanji akan memberikan kehidupan yang layak untuk Zaya. Berpindah ke Horus yang sedang tertidur. Ia dibangunkan oleh pelayan istana karena Horus harus membuat kata sambutan saat upacara penobatannya. Setelah berada di kamar, Dewi Cinta yang bernama Hathor diam-diam mendatangi dirinya. Diceritakan, suatu ketika Horus rela mengalahkan ribuan iblis yang mencoba menarik Hathor ke alam kematian. Setelah kemenangannya, Horus datang kembali ke hadapan sang dewi dan menghadiahinya sebuah gelang yang berfungsi untuk menjaga Hathor dari para iblis. Singkat cerita, hari penobatan pun akhirnya tiba. Semua bersorak-sorai gembira dan membawa hadiah untuk sang raja Mesir yang baru. Saat Osiris ingin menobatkan mahkota ke anaknya, Set tiba-tiba datang untuk memberi ucapan ke Horus dan memberikan hadiah sebuah trompet. Namun ketika trompetnya dibunyikan, pasukan Set langsung mengurung semua yang hadir di sana. Dan akhirnya terungkap kalau tujuan Set datang ke sana adalah untuk menantang Osiris bertarung dan memperebutkan kekuasaan atas Mesir. Osiris yang memilih jalur perdamaian malah tega dibunuh oleh sang adik, dan kejadian itu dilihat oleh semua orang yang hadir di sana. Tak tinggal diam, Horus yang kecewa dan marah terpaksa harus melawan sang paman. Dan dalam pertarungan itu, dia pun harus mengalami kekalahan karena Set melakukan kecurangan. Kedua mata Horus juga berhasil dicabut oleh Set. Namun sebelum Horus dibunuh, Hathor terpaksa turun tangan dan menghentikannya. Begitulah kisah Set menjadi raja. Para dewa yang mencoba melawannya satu persatu berguguran akibat kalah berperang.
Banyak manusia yang dijadikan budak tanpa bayaran sepeser pun. Sementara Horus yang kalah terpaksa hidup dalam pengasingan. Berpindah ke Bek yang ternyata telah menjadi budak. Dia diam-diam kabur mencari Zaya yang juga menjadi budak dari seorang arsitek yang bernama Ursu. Karena kepercayaannya pada Horus, Zaya pun meminta agar Bek mendapatkan kembali kedua mata sang dewa yang disembunyikan agar mereka terbebas dari semua itu. Di tempat lain, Ursu sedang menemui Set dan menunjukkan bangunan yang diminta. Bangunan itu ditujukan untuk Ra, dewa matahari, sekaligus ayah dari Set dan Osiris, yang bertujuan untuk membuktikan kehebatan dan loyalitas sang anak. Kembali ke Bek. Dengan bujukan dan peta dari Zaya, dia pun menyusup ke tempat penyimpanan harta milik Set yang juga menyembunyikan salah satu mata dari Horus. Di tempat itu, ternyata banyak jebakan yang telah disiapkan. Namun dengan kecerdikannya, Bek berhasil mengambil mata yang ia cari. Setelah itu, dia kembali menemui Zaya, namun kehadirannya telah diketahui Ursu dan hendak akan ditangkap. Namun sebelum itu terjadi, Bek kembali menggunakan kecerdikannya untuk mengajak Zaya kabur dari sana. Dengan mengendarai kereta kuda milik Ursu, mereka pun berniat untuk pergi ke pengasingan Horus. Namun, belum jauh dari sana, anak panah yang dilepas Ursu berhasil mengenai Zaya, dan Bek yang panik tetap memacu kereta kudanya bergegas ke tempat Horus. Namun ketika sampai, semuanya telah terlambat, karena dewa kehidupan setelah kematian yang bernama Anubis telah membawa arwah Zaya ke alam baka. Horus pun berjanji, jika Bek membantunya mencarikan satu mata yang tersisa, dia akan menghidupkan Zaya lagi. Di tempat lain, saat Set sedang bersiap untuk berperang melawan dewa yang tersisa, Ursu datang dan memberitahu kejadian yang baru dia alami. Mendengar itu, Set langsung mengirim 3 pemburu untuk memburu Bek dan Horus. Kembali ke Bek dan Horus. Kini mereka sudah berada di atas bukit dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Ra. Setelah berdoa, Horus mendapat sedikit kekuatannya lagi. Lalu mereka pun terbang ke langit dan bertemu Ra di kapalnya. Masalahnya, Ra sama sekali tak bisa berbuat banyak, karena ia memilih untuk tak ikut campur dan memberikan semua tanggung jawab itu ke Horus. Sebelum pergi, Horus meminta air semesta dan berencana menggunakan air itu untuk memadamkan panas di gurun yang akan membuat kekuatan Set jadi lemah. Kembali ke tempat Set berperang, ternyata dewa terakhir yang diperangi adalah istrinya sendiri yang bernama Nephthys. Dan dengan ambisinya untuk mengalahkan seluruh para dewa, Set pun dengan tega mengambil sayap sang istri. Bek dan Horus kini telah berada di bumi. Ketika sedang mencari air minum, Bek tiba-tiba diserang oleh pemburu suruhan Set, dan Horus yang berusaha membantunya malah lengah dan berhasil dipukul hingga terjatuh dari air terjun. Bek yang tak tinggal diam langsung ikut melompat, hingga akhirnya dia bisa menyadarkan Horus dan mereka berdua pun bisa selamat. Sedangkan satu pemburu yang sekarat harus kembali dan memberitahu Set kalau mereka telah gagal. Set yang marah langsung memenggal kepala si pemburu dan mengirim 2 pemburu lain sambil berharap kalau kali ini mereka bisa menghabisi Horus. Setelah itu, Set meminta Hathor untuk mengantarnya ke tanah kematian, karena ambisi Set kini adalah untuk menaklukkan dunia yang tak boleh disentuh itu. Namun Hathor yang tak ingin itu terjadi berhasil kabur dengan melepas gelangnya lalu terhisap ke dimensi kematian sebelum ia dibunuh. Kembali ke Bek dan Horus. Setelah pertarungan tadi, mereka pun beristirahat di sebuah tempat yang dulunya merupakan taman yang sangat indah. Namun kini, taman itu berubah menjadi makam kedua orang tuanya. Sebelum Horus menyelesaikan ceritanya, kedua pemburu yang diutus Set terlihat dari kejauhan, yang sedang menuju ke arah mereka menunggangi ular raksasa.
dan tak membutuhkan waktu yang lama, mereka berdua pun berhasil dikejar. Namun, dengan menjadikan Beck sebagai umpan, mereka pun berhasil memisahkan dua pemburu itu dan membunuh salah satunya. Sebelum melanjutkan ke pemburu yang terakhir, Hathor tiba-tiba datang dan membantu Beck dan Horus. Setelah selesai dengan dua pemburu utusan Seth, mereka pun langsung pergi ke tempat Dewa Kebijaksanaan untuk mengajak dewa itu ikut bersama mereka ke piramid yang merupakan pusat gurun yang dijaga oleh Sphinx. Singkat cerita, Dewa Kebijaksanaan pun ikut bersama mereka. Lalu saat berada di dalam, mereka bertemu dengan Sphinx, sang penjaga pintu masuk pusat piramid. Lalu setelah berhasil menjawab pertanyaan dari Sphinx, mereka pun dipersilakan masuk ke pusat piramid, di mana di dalamnya ada sumur yang merupakan inti panas gurun. Namun, Horus dan Hathor terkena jebakan, dan otak Dewa Kebijaksanaan yang merupakan pusat pengetahuan diambil oleh Seth. Selain itu, dia juga memberitahu kalau sebenarnya mustahil untuk menghidupkan Zaya kembali. Karena lengah, Seth berhasil mengambil air semesta dari Beck dan membuangnya, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Beck yang putus asa. Setelah Seth pergi, mereka bertiga juga akhirnya bisa kabur dari sana. Singkat cerita, Hathor yang merasa sedih dan bersalah tiba-tiba memanggil Anubis. Ia berniat untuk mengorbankan dirinya dengan memberikan gelangnya ke Anubis agar Zaya bisa pergi ke surga. Namun, ia memberikan syarat agar Beck sendirilah yang memberikannya ke Zaya. Setelah mendapat gelang itu, Beck pun langsung pergi ke dunia akhirat, tepat sebelum Zaya diputuskan untuk pergi ke surga atau neraka. What do you offer? Di tempat lain, Seth berhasil menggabungkan semua yang ia curi dari para dewa hingga membuat kekuatannya menjadi bertambah. Setelah itu, dia terbang menuju tempat Ra untuk menanyakan keputusan sang ayah yang mengasingkannya ke gurun, sedangkan Osiris malah menjadi raja di seluruh pesisir sungai Nil. Tak puas dengan jawaban Ra, kemarahan membuat mereka berdua bertarung untuk memperebutkan posisi dewa tertinggi. Dan di pertarungan itu, Seth pun akhirnya menang dengan menusuk Ra dan mengambil tongkatnya. Kembali ke Beck dan Zaya. Kekacauan juga terjadi hingga ke alam kematian karena Seth memanggil iblis Apopis datang ke bumi. Setelah Beck kembali ke dunia manusia, ia pun memutuskan untuk membantu Horus mengalahkan Seth. Singkat cerita, Beck pun harus berhadapan dengan Ursu, sementara Horus harus menghadapi Seth yang begitu kuat. Setelah Beck berhasil mengalahkan Ursu, ia pun langsung datang untuk membantu Horus. Seth yang kesal langsung menangkap Beck, namun kesempatan itu malah dimanfaatkan untuk mengambil mata Horus dari dahinya. Lalu sebelum Beck terjatuh, dia pun langsung melempar mata itu ke Horus. Horus yang bingung akhirnya memutuskan untuk menolong Beck. Lalu setelah Beck aman, ia pun kembali melanjutkan pertarungannya. Namun yang Horus tak ketahui, Beck telah mengalami luka parah. Sampai akhirnya, ia pun harus kehilangan nyawanya. Kembali ke Horus. Di pertarungan kali ini Horus hanya berusaha menghindar dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang balik. Setelah Seth masuk perangkapnya, ia pun berhasil mencabut kembali sayap emas Nephthys, lalu menjatuhkan Seth ke bawah hingga dirinya sekarat, lalu berhasil dikalahkan. Setelah menghabisi sang paman, Horus pun mengembalikan senjata milik Ra hingga membuat kakeknya itu bisa hidup kembali. Lalu dengan cepat, Ra mencegah dan mengusir Apopis sebelum iblis itu menghancurkan bumi. Kembali ke Horus. Ketika meletakkan mayat Beck dan Zaya berdampingan, Ra tiba-tiba datang untuk berterima kasih, lalu memberi satu permintaan sebagai hadiah karena telah berhutang budi pada Horus. Namun tanpa mengucapkan apapun, Ra telah mengetahui apa yang diminta oleh sang cucu.
Dan seketika itu pula, Bek dan Zaya pun akhirnya terbangun. Di akhir cerita, Horus pun akhirnya dinobatkan kembali menjadi raja. Lalu Bek sendiri dinobatkan menjadi kepala penasihat Horus. Setelah perayaan, Bek mengembalikan gelang milik Hathor, membuat Horus terlihat begitu senang, lalu dengan cepat pergi menyelamatkan sang kekasih. Sementara tanggung jawab untuk menjaga Mesir akan diberikan ke sahabatnya itu. Begitulah akhir dari film God of Egypt. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.